Simulasi program aplikasi tugas akhir Unindra Redemptus Deferento Aureliano dengan NPM 202143502127 dengan judul yang saya ambil Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Siswa SDN Muncul 01 Pagi menggunakan metode Mora. Di sini ada halaman login, dan halaman login ini berisi dengan email dan paspor. Sebelumnya kita register dulu. Nah, register, silakan masukkan email ya. Kita register. Register berhasil. Kita masukkan lagi ya, teman-teman. Kita login. Ya, login berhasil. Nah, di sini ada halaman utamanya, tampilan halaman utamanya, dan ada tampilan halaman utamanya ada berisi data siswa, data kriteria, data bobot, nilai alternatif, dan proses data. Data siswa ini ya, ada NISN, nama siswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Nah, kita tampilkan. Nah, ini di sini tampilkan nama data siswanya ya. Nah, kita coba kita hapus. Ya, berhasil. Kita hapus lagi ini, coba kita hapus. Berhasil ya. Nah, untuk selanjutnya data kriteria. Nah, di sini ada nilai rapot nih. Nilai rapot, kondisi orang tua, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua. Nah, di sini nilai rapot kita masukkan 85. Kondisi orang tuanya 3. Ini penghasilan 3.500.000. Tanggungan orang tua 4. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita hapus. Berhasil. Nah, selanjutnya untuk data bobot, kita nilai rapot, kondisi orang tua, penghasilan orang tua, dan tanggungan orang tua. Nilai rapot ini kita ambil dari data dari penilaian di sekolah Muncul 01 Pagi. Untuk kondisi orang tua, kita memakai angka. Kenapa memakai angka? Karena metode perhitungan Mora memakai angka. Kondisi orang tua memakai angka karena metode Mora itu melakukan perhitungan normalisasi arus berupa angka. Berarti kita masukkan lagi nilai rapot 85. Kondisi orang tua tadi 3, dan penghasilan orang tuanya tanggungan orang tua 4. Sip. Jadi begini data bobotnya. Nah, untuk perhitungannya, nilai alternatif, ada nama siswa, kita pilih Abdul Fatah. Nilai rapotnya tadi 85. Kondisi orang tuanya kita kasih 3. Nah, kondisi orang tua ini kan dibagi jadi 4, ya kan? Jadi bagi 4. Yang pertama itu kondisi orang tua dalam segi kurang baik penghasilan orang tuanya, dan yang kedua itu cukup baik penghasilan orang tua dari siswa. Yang ketiga itu baik penghasilan orang tua dari siswa, dan yang keempat sangat baik penghasilan orang tua. Nah, jadi sini kita ambil kondisi orang tua, kita ambil 3 kondisi orang tua.
kondisi orang tuanya 3, ya baik. Tanggungan orang tua 4, kita simpan. Nah, ya udah keluar ya, kita edit, hapus, bisa, sip. Nah, ini udah untuk proses datanya. Untuk menghitung normalisasi nilai rapot ditambahkan semua, jadi 85 pangkat 2 ditambah 78 pangkat 2 ditambah 92 di pangkat 2, 70 pangkat 2, 88 pangkat 2, hasilnya 185,51. Itu yang sudah diakarkan. Untuk kondisi orang tua sama. Jadi 3 pangkat 2 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, 1 pangkat 2, 3 pangkat 2, hasilnya itu diakarkan jadi 6,24. Untuk penghasilan orang tua atau sama dengan C3, penghasilan orang tuanya 3.500.000. Sama, kita tambahkan dulu semuanya dari penghasilan semuanya. Habis itu kita masukkan dijumlahin kan, itu jumlahin hasilnya itu kan 75,380,0000. Nah, kita diakarkan itu untuk penghasilan orang tuanya, jadi hasilnya 8,682,165, 8,680,566,4. Nah, untuk tanggungan orang tua sama tadi 4 pangkat 2 itu ditambahin sama dengan berapa, terus 2 tambah pangkat 2 berapa, 3 pangkat 2 berapa, 5 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 2 berapa, hasilnya nanti ditambahkan dari 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 itu hasilnya 63. Jadi untuk keseluruhan tanggungan orang tua itu hasilnya 63 akar 63 sama dengan 7,937. Jadi kita normalisasikan. Kenapa bisa hasil dapat segini? Jadi karena nilai rapot tadi kan 85 untuk Abdul Fattah Fadilah, 85 terus dibagi hasil semua perjumlahan dari rapot, terus diakarkan, jadi hasilnya kan itu semuanya kan udah diakarkan, itu dapat hasil 185,54. hasilnya itu 0, jadi 85 dibagi 185,54 hasilnya 0,4582. Dan untuk kondisi C2 kondisi orang tua itu sama. Jadi itu tadi jumlahnya itu kan 25 diakarkan jadi 5 hasilnya kondisi orang tua. Jadi itu tadi kondisi orang tua Abdul itu 3,
dibagi 5, jadi hasilnya 0,4804. Untuk C3 atau penghasilan, tadi kan itu semua dijumlahin, terus berapa ditambahkan, hasilnya kan 8,685. Jadi tadi itu penghasilan orang tua Abdul Fattah itu 3.500.000 dibagi 8.685. Jadi hasilnya 0,4031. Untuk tanggungan orang tua sama, tadi dijumlah dulu semua, terus diakarkan, diakar 63, jadi akar 63 itu 7,937. Untuk Abdul Fattah ini 4 tanggungannya ya kan, 4 dibagi tadi yang jumlah semuanya keseluruhan yang sudah diakarkan, 4 dibagi 7,937, hasilnya 0,5040. Dan sama seterusnya juga gitu. Jadi untuk Abdullah Hanif nilai rapotnya itu 78 dibagi 185,54, hasilnya 0,4204. Dan kondisi orang tuanya itu kondisi orang tua Abdullah Hanif itu 2, cukup baik. Jadi tadi 2 dibagi hasil yang sudah di akar ya, diakarkan, jadi hasilnya kan 5 tuh, akar 5, jadi hasilnya itu akar 5, hasilnya 5 semua penjumlahan dari kondisi. Jadi 2 dibagi 5 hasilnya 0,3203. Untuk penghasilan orang tua Abdullah Hanif Suradi itu 2.500.000 dibagi tadi semuanya itu kan udah dapat 8,685. Nah, hasilnya 0,2879. Dan yang untuk ketanggungan orang tuanya Abdullah Hanif itu cuman 2. Jadi 2 dibagi 7,937, hasilnya 0,2520. Untuk Abdullah Jidan Asari sama kayak tadi perhitungannya. Jadi nilai rapotnya Abdullah Zidan ini 92 dibagi 185,51, penjumlahannya itu 185,51. Jadi 92 dibagi 185,51 hasilnya 0,4959. Dan untuk kondisi orang tuanya Zidan, Abdullah Zidan itu kondisinya 4. Kondisinya 4 itu sangat baik. Nah, untuk perhitungannya juga sama ya. Jadi 4 dibagi 5 0,6405. Dan seterusnya penghasilan Abdullah Zidan itu 6 juta dibagi 8.685 hasilnya 0,6911. Untuk tanggungan orang tua dari Abdullah Zidan itu ada 3, jadi dibagi 7,937 hasilnya 0,3780. Dan yang Abdurrahman Attar juga sama, perhitungannya juga sama kayak gitu. Abdurrahman Attar itu kan tadi nilai rapotnya kan 70 dibagi 185,51 hasilnya 0,3773. Dan yang untuk kondisi orang tuanya Abdurrahman Attar itu 1, kurang baik.
1 dibagi, jadi 1 dibagi 5 hasilnya 0,1601. Untuk penghasilan orang tua dari Abdurrahman Attar ini 1.800.000 dibagi 8.685, hasilnya 0,2073. Untuk tanggungan orang tua Abdurrahman Attar ini ada 5 tanggungannya. Jadi 5 dibagi 7,937, hasilnya 0,6299. Dan untuk yang terakhir, untuk Abdurrahman Seiz itu nilai rapotnya itu 88 dibagi 185,51, hasilnya 0,4743. Dan untuk kondisi orang tua Abdurrahman Seiz ini baik. Untuk kondisi orang tuanya Abdurrahman Seiz ini baik. Jadi 3 dibagi 5 0,4804. Untuk penghasilan orang tuanya Abdurrahman Seiz itu 4.200.000 dibagi 8.685, hasilnya 0,4838. Untuk tanggungan orang tuanya Abdurrahman Seiz ini ada 3. Jadi 3 dibagi 7,937, hasilnya 0,3780. Nah, untuk menentukan peringkat nilai YI Abdurrahman Attar 0,1858, keterangan dapat Abdullah Hanif Suradi 0,0119, Abdul Fattah Fadila min 0,0078, Abdurrahman Seiz min 0,0420, Abdullah Jidan Asari min 0,1274. Ini jadi nilai rumusnya YI sama dengan benefit dikurang cost. Jadi C1 ditambah C4 C2 dikurang C2 ditambah C3. Untuk Abdurrahman Attar Az-Zami itu 0,3773 dikali 0,30 karena dia benefit, terus ditambah 0,6299 dikali 0,15 dikurang 0,1601 dikali 0,25 dikurang 0,2073 dikali 0,25, hasilnya 0,1132 ditambah 0,0945 dikurang 0,0400 dikurang 0,0518, hasilnya 0,1158. Yang kedua, Abdullah Hanif Suradi. Abdullah Suradi itu 0,4204 dikali 0,30 ditambah 0,2520 dikali 0,15 dikurang 0,3203 dikali 0,25 dikurang 0,2879 dikali 0,25. Jadi hasilnya untuk benefit 0,1261 ditambah 0,0378 dikurangin 0,0801 dikurang 0,0720, hasilnya 0,0119.
Untuk yang ketiga, untuk Abdul Fattah Fadilah itu 0,4582 dikali benefit nilai rapot 0,30 ditambah 0,5040 dikali 0,15. Habis itu 0,4804 dikali 0,25. Habis itu dikurang 0,4031. Hasilnya untuk benefit dan costnya 0,1375 ditambah 0,0756 dikurangi nilai benefit nilai cost 0,1201 dikurang 0,1008. Hasilnya min 0,0078. Dan yang Abdurrahman Seis sama juga perhitungannya, kita tambahin dulu 0,4743 dikali 0,30 terus 0,3780 dikali 0,15 baru ditambahkan, terus nilai costnya ini 0,4804 dikurang 0,4838. Nah, hasil dijumlahin jadinya 0,1423 ditambah 0,0567 dikurangin nilai cost 0,1201 dikurang 0,1210. Jadi hasilnya min 0,0420. Yang terakhir sama juga Abdullah Zidan Asari perhitungannya 0,4959 dikali 30 0,30 terus baru 0,3780 dikali 0,15 jadi kan itu hasilnya kan 0,1488. Nah, terus kita hitung 0,6405 dikurang 0,6405 dikalikan dulu 0,25 terus dikurangin 0,0911 dikali 0,25. Hasilnya itu tadi dijumlahin ya 0,1488 ditambah 0,0567 dikurangin 0,1601 dikurang 0,1728. Hasilnya min 0,1274. Ya, terima kasih. Sekian dari saya untuk simulasinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.